Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Selamat pagi. Semoga yang tes pada hari ini ya, hari Selasa. Selasa ini tanggal 19 Desember 2023. Semoga lancar dalam ujian SKB-nya. Nah, video kali ini saya mau sedikit berbagi tentang FR tahun lalu ya, terkait dengan subtes bahasa Inggris di seleksi tahun 2022. Nah, kenapa saya ingin share? Karena banyak sekali teman-teman yang waktu itu peserta yang gugur di subtes bahasa Inggris. Nah, kenapa banyak yang gugur dan ini menjadi momok bagi peserta? Kalau teman-teman tidak lulus di subtes bahasa Inggris 1 poin saja, maka nanti teman-teman tidak akan lulus ya di di integrasi penilaian akhir itu. Karena nanti setiap subtes itu ada passing grade-nya masing-masing. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video saya, silahkan dicari ya di channel saya. Itu saya sudah membahas tentang soal P3K. Ini hampir sama dengan CPNS di tahun 2022. Kemudian apa yang ingin saya share? Nah, ini pertama adalah kenapa banyak sekali peserta yang berguguran tidak lulus PG atau passing grade di soal bahasa Inggris? Apakah sesulit itu soalnya? Nah, yang udah ujian bagi FR dong, Kak. Nah, kemudian selanjutnya aku spill sedikit. Bahasa Inggris itu soalnya gampang bagi dosen bahasa Inggris dan orang yang TOEFL-nya minimal 450 lah. Soal bahasa Inggris benar-benar mengandalkan kemampuan kita memahami maksud soal. Nah, maksud soal ya. Kemudian soalnya tidak ada tentang grammar. Nah, jadi teman-teman mulai dari sekarang ini jangan terlalu belajar tentang grammar ya, karena tidak ada sama sekali tentang soal grammar. Itu kayak misalkan mencari verbnya, mencari subjeknya itu dan lain-lain itu tidak keluar di dalam soal CPNS. Kemudian ada tentang modifikasi kalimat. Nah, ini ada 2 nomor kalau nggak salah. Modifikasi kalimat ya. Kemudian kalau tips modif kalimat itu, kalau kalimat dalam soal bentuk pasif, coba cari di opsi bentuk aktifnya bagaimana. Nah, ini sudah diberikan tips oleh salah satu rekan di tahun lalu ya, teman-teman semua. Kemudian terus kalau implied meaning, cari yang kata-katanya berbeda dari soal, jangan terkecoh dengan kata yang sama. Nah, ini nih tips-tips yang kira-kira biasanya keluar di dalam tes TOEFL ini, biasanya implied meaning. Kemudian selanjutnya itu banyak tentang jurnal, kemudian penelitian, kemudian hasil penelitian, nyimpulin hasil penelitian, authors apa ya gitu, lupa deh. Nah, jadi sesuai dengan kisi-kisi yang telah dikeluarkan ya dari Kementerian Pan-RB, itu memang salah satunya adalah artikel ya, artikel ilmiah. Kemudian bingung sama penetapan skor totalnya. Kemudian selanjutnya pandangan penulis terhadap hasil penelitian. Alasan penulis mengemukakan penjelasan tertentu. Nah, jadi silahkan teman-teman nanti mulai dari sekarang ini perbanyak jurnal. Nah, jurnal apa yang baiknya dibaca nanti ada di slide saya ya selanjutnya. Kemudian apa saja tipsnya? Nah, pertama, perbanyak literasi jurnal. Saya menyarankan terutama yang Prosedia ya, Social and Behavioral Sciences. Ini jurnal yang agak sosial ya teman-teman. Kenapa? Saya juga dulu mempelajari ini ya di tahun 2021, dan memang kebanyakan yang keluar soalnya tentang ilmu sosial, bukan tentang ilmu eksak. Seperti bidang saya kimia itu pasti dimungkinkan tidak akan keluar. Pasti banyak yang keluar tentang sosial. Kemudian langsung baca soal nih teman-teman. Kemudian cari jawaban sesuai bacaan. Kenapa saya menyarankan untuk langsung baca soal? Karena nanti kita akan berkejar dengan waktu ya. Kalau misalkan teman-teman nanti baca paragrafnya gitu ya, nanti dikhawatirkan akan kehabisan waktu. Nah, ini nih, ini yang bahaya nih.
Jadi langsung saja baca soalnya, kemudian cari jawaban sesuai bacaan. Kemudian nomor 3, cari makna yang berbeda dari setiap jawaban. Nah, seperti yang disampaikan oleh salah satu peserta tadi, cari makna yang berbeda, jangan cari makna yang sama. Itu ya. Kemudian yang keempat, berlatih dari sekarang, terutama manajemen waktu. Nah, ini penting ini teman-teman, jangan sampai nanti teman-teman kehabisan waktu. Karena satu soal itu paling enggak 1 menitan lah untuk satu soal untuk bisa dikerjakan. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak bisa memanage waktu, ya nanti akan kehabisan waktunya sehingga tidak bisa menjawab soal-soal yang lain. Nah, mungkin itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman semua, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.